Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlul Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna bit ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'd. Alhamdulillah. Pertama, sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan kajian, di antara wadhifah Rasulullah SAW rutinitasnya adalah berzikir. Jadi muqaddimah pertama yaitu saya ingin mengingatkan untuk semuanya untuk selalu memperbanyak berzikir, terutama zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi misalnya setiap pagi itu membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian sholawat kan itu setiap pagi 10 dan setiap petang 10, dan doa lainnya, doa pagi petang yang lainnya. Ini termasuk wadhifah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, yang hampir tidak ditinggalkan Rasulullah SAW. Ini terutama zikir pagi petang, karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti Allah akan mengabulkan doa kalian. Quran surat Ghafir surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa kalian. Dan juga berdasarkan firman Allah itu dekat dengan hambanya yang sering berdoa. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Fa inni qarib, sungguh aku dekat. Allah itu dekat kepada hambanya, tapi tidak boleh kita bayangkan. Allah itu dekat tapi tidak boleh dibayangkan. Sungguh Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab setiap doa orang jika memohon kepadaku. Maksudnya Allah itu menjawab setiap doa orang yang berdoa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Fa inni qarib, sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab doa orang jika memohon kepadaku. Makanya perbanyaklah berdoa supaya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya selalu dijawab Allah, supaya selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Perbanyaklah berdoa. Kemudian muqaddimah tentang kajian, pembukaan tentang masalah kajian, menjaga berjalannya kegiatan Islami. Jadi nggak hanya kajian, semua kegiatan Islami. Menjaga berjalannya kegiatan Islami ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu syiar Islam atau kegiatan Islami yang harus kita jaga, yang wajib supaya selalu nampak, kan itu, selalu nampak syiar tersebut. Salah satu syiar tersebut adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu syiar Islam. Syiar itu ciri khas orang Islam. Jadi kalau nggak ada itu, Islam itu mulai hilang sedikit demi sedikit. Semakin nanti majelis ilmu nggak ada, nanti mulai sholat jamaah nggak ada, nanti mulai sholat Jumat nggak ada, berkurang satu persatu. Jadi salah satu syiar kalau gugur satu, nanti itu mempengaruhi syiar-syiar yang lain, akhirnya Islam itu hilang, kan itu, hilang. Jadi syiar Islam termasuk diantaranya majelis ilmu ini syiar Islam yang harus dijaga, tetap ada, harus ada kegiatan ini, kan itu.
hukum menjaga kegiatan kajian seperti ini, hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah kegiatan ya. Menjaga kegiatan kajian rutin, kajian islami, kegiatan-kegiatan islami bersama seperti ini, ngumpul majelis ilmu, bahas ilmu seperti ini, hukumnya fardu kifayah, wajib, tapi diwajibkannya tidak untuk individu, wajibnya untuk bersama, kan itu. Bersama, kalau nggak ada sama sekali berarti dosa semua. Jadi tanggungan sifatnya ditanggung bersama, kan itu. Nggak bisa sendiri. Saya ngaji sendiri nggak bisa. Pasti harus ada yang yang dengarkan, kemudian ada yang ngurus, banyak kan itu. Mengiklankan kan itu, menyampaikan ke masyarakat teman-temannya yang lain kan itu, ngajak ngaji semua. Jadi majelis ilmu itu syiar Islam, hukum menjaga kegiatan ini fardu kifayah. Maka jika semua orang, kalau seandainya semua orang sepakat menutup kajian kan itu, maka semuanya dosa. Jadi kalau semua orang sepakat menutup semua kegiatan pengajian, maka semuanya berdosa. Dan sebenarnya pengajian itu kalau sesuai realitas sekarang, kondisi wabah penyakit seperti ini, sebenarnya ya dirunting sendiri ya nggak ada ininya, nggak ada dampak, nggak ada kejadian itu loh, nggak ada kejadian. Kan terjadinya kan penyebaran wabah penyakitnya kan seperti contoh di Jakarta, kemudian di Semarang pun beberapa yang paling di Jawa Tengah paling parah mana? Paling parah di mana Jawa Tengah? Solo ya. Paling parah Solo kan itu. Solo sekarang nggak seberapa. Awal-awal Pak Iko. Ya. Jadi ini penting kan itu. Jika semua orang sepakat, semua orang itu sepakat diam itu kan sepakat. Jadi orang itu kalau diam menutup kajian itu tutup semua, diam, nggak ada yang istilahnya nggak ada yang protes atau nggak ada yang bergerak kan itu. Kan sepakat, namanya ijma. Ijma itu yang alami seperti itu. Orang itu semua sepakat diam kan itu, nggak ada yang protes kan itu. Jadi kalau ada semua orang sepakat menutup, nggak menjalankan kegiatan Islam, kajian kan itu, maka semuanya berdosa kan itu. Dan sebenarnya kalau realitas sekarang seperti ini, pengajian itu masih bisa diusahakan. Kalaupun ada wabah penyakit tuh pengajian masih bisa diusahakan kan itu. Mungkin enggak bertemu. Nah online jelas bisa iso berjam-jam iso itu online kan itu. Enggak usah ditanya online. Maksudnya yang bertemu itu loh Mas, ada kegiatan kajian. Bisa diakali tuh, bisa ada siasatnya lah gitu. Diatur kan itu, per keluarga kan itu. Kan bisa masih per keluarga. Ustadznya datang per keluarga. Jadi yang diundang cuma tetangga dekat yang kenal, kan tahu orang-orang ini enggak terpapar penyakit kan itu. Jadi yang ngaji cuma yang dekat tok kan itu. Nah, kan gitu. Yang takut kan kita hargai juga kan. Iya, enggak memang punya penyakit, takut-takutan. Terus biarin lah. Ya, kita enggak boleh. Yang sakit enggak usah ngaji. Iya betul kan itu. Iya, Saya mau tahu kok omongan penyakit kaki, kuatin kan takut aja ben ngono. Kaki Pak. Direkam Mas, enggak usah nyebut jeneng. Direkam nyebut jeneng. Jadi kalau semua orang sepakat, jadi ini kita itu tetap harus masih ada kegiatan Islami fardu kifayah kan itu. Tapi kita nggak boleh kan itu membuat orang takut, itu nggak boleh. Islam itu nggak boleh membuat orang takut kan itu. Gelisah gitu loh, buat orang gelisah takut kan itu. Sampai kan ibadah itu kan harus betul-betul ikhlas kan itu, nggak boleh terpaksa kan itu. La ikraha fiddin, contoh kan itu ayat itu surat Al-Baqarah ayat 256 kan itu. Tidak ada paksaan kan itu dalam agama kan itu, la ikraha fiddin. Jadi orang ngaji itu nggak boleh dipaksa kan itu. Orang datang ngaji kalau punya perasaan takut itu nggak boleh. Kita emang nggak boleh membuat orang takut kan itu. Orang ngaji itu emang ya dasarnya emang karena dia bertakwa, karena dia dengan ngaji itu supaya hatinya tenang kan itu, kan gitu, supaya hatinya tenang. Jadi kalau ngaji malah hatinya risau, gelisah, malah gondok-gondokan, tertekan dan lainnya, malah bikin sakit kan itu. Takutnya malah sakit,
datang ngaji bukan dapat faedah, bukan dapat berkah, malah tambah dapat penyakit kan itu. Dapat musuh di kajian atau dapat penyakit kan itu. Gondok-gondokan dan lainnya. Jadi tadi hukum menjaga kegiatan seperti ini, majelis ilmu itu fardu kifayah. Jika semua orang sepakat menutup semua kegiatan pengajian, maka semuanya berdosa. Dan sebenarnya pengajian itu kalau realitas seperti ini masih bisa diusahakan. Kalaupun ada wabah itu masih bisa diusahakan, apalagi yang seperti ini. Mungkin digunjing sama orang-orang kan itu, kalau berkumpul-kumpul kan itu. Itu masih bisa diusahakan. Mungkin dengan sebagian orang mengaji, kan ini cuma sebagian orang yang ngaji kan itu, nggak semua orang. Nggak seperti kajiannya yang tablik akbar yang ribuan atau ratusan orang kan itu. Jadi masih bisa membuat kajian sebagian orang saja yang mengaji di rumah-rumah. Atau di masjid-masjid, masjid pun bisa. Masjidnya ditutup kan itu. Yang ngaji cuma yang beberapa tok kan itu. Supaya apa? Tetap ada syiar kan itu. Tetap ada syiar kan itu. Ditutup kan itu, tapi tetap yang ngaji ada kan itu, nggak terlalu dibuka pagarnya kan biasanya mungkin dibuka full kan itu pagarnya, mungkin ditutup jadi yang tahu cuma beberapa saja kan itu. Yang penting tetap ada kajian, yang penting itu kan masih bisa kan itu. Atau ngadakan kajian di masjid, speakernya dikeluarkan kan itu, yang ngaji biar orangnya di rumah-rumah kan itu masih bisa kan itu, kan bisa, masih bisa gitu. Bahkan sholat Jumat pun bisa, seandainya dilarang loh sholat Jumat. Sholat Jumat imamnya di masjid, mungkin yang makmumnya ada yang sholat di teras, ada yang sholat di samping rumah. Boleh nggak gitu? Ya bisa. Kalau seandainya dilarang loh. Kalau seandainya dilarang, kita nggak boleh ngumpul kan itu. Terpaksa nggak bisa ngumpul, nggak bisa sholat, nggak boleh kumpul. Kan masih bisa dia disiasati. Makmum tapi bencana. Imamnya sholat di masjid kan itu, makmumnya sholatnya di luar kan itu. Ada yang di teras ini mungkin 2 orang, terus ada yang di teras rumah kan itu, mencar-mencar kan itu, atau mungkin di rumah-rumah kan, speakernya dikeluarkan keras kan itu, siasat fikih kan itu, gak apa-apa kan itu. Jadi kajian seperti ini sebenarnya masih bisa diusahakan dengan ngaji di rumah-rumah atau di masjid-masjid pun masih bisa sebenarnya. Dengan menjaga tadi seperti itu, atau dengan ya tetap taat sama pemerintah itu, protokol kalau ada ditekan sama pemerintah untuk pencegahan kan itu dan lain-lainnya, harus pakai masker, harus pakai disinfektan, cuci tangan, jaga jarak. Tidak jabatan tangan. Kan pemerintah itu kan nggak melarang pengajian sebenarnya, nggak melarang sholat Jumat. Jadi kita itu angger taat ikuti itu, insya Allah nggak apa-apa sama pemerintah. Dan kemudian itu tadi kan yang fardu kifayah, ngaji seperti ini fardu kifayah. Kalau belajar secara khusus, kesadaran diri pribadi itu loh, setiap orang itu butuh ngaji kan itu, butuh supaya tahu saya selamat kan itu, ini jalan yang saya ambil, jalan yang benar, saya selamat, jauh terhindar dari api neraka. Saya tahu sholat saya benar kan itu. Saya tahu iman kepada Allah kan itu. Allah kan itu yang menciptakan langit dan bumi kan itu. Allah Al-Khaliq dan lainnya gitu kan. Rasulullah, Rasul kan itu, utusan Allah kan itu. Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj dan lainnya itu kan iman semua, masalah iman. Kan ilmu-ilmu seperti ini kan ilmu setiap pribadi itu kan harus sadar, harus tahu iman seperti ini. Kemudian sholat 5 waktu sah ataupun tidak, wudu batal atau wudu ini sah, kan itu kebutuhan pribadi semua kan itu. Nah itu ilmu seperti ilmu wajib kan itu yang bukan fardu kifayah, beda ya kan itu. Nek menjaga kegiatan seperti ini bersama itu fardu kifayah kan itu. Tapi kalau kebutuhan setiap pribadi terhadap ilmu tadi, ilmu yang wajib seperti tahu sholatnya sah kan itu, wudu kapan sholat itu batal kan itu, wudu batal, wudu sah, itu semua kan wajib pribadi, setiap pribadi individu, bukan fardu kifayah kan itu. Jadi belajar yang secara khusus kan itu, secara khusus maksudnya supaya tujuannya untuk selamat dari api neraka. Ini ilmu yang wajib tadi seperti iman kepada Allah, kemudian sholat kan itu, mengetahui cara sholat, rukun sholat dan lain-lainnya kan itu. Hukumnya fardu ain.
Mengetahui iman kepada Allah hukumnya fardu ain. Mengetahui sholat 5 waktu rukunnya kan itu. Ini juga fardu ain, fardu bagi setiap individu. Kalau tadi fardu kifayah, kalau ini fardu ain kan itu. Ilmu yang menyelamatkannya dari api neraka itu fardu ain. Pokoknya ilmu yang menyelamatkannya dari api neraka, yang menjauhkannya dari api neraka itu ilmu yang fardu ain. Setiap orang harus sadar kan itu kebutuhannya. Kan itu dia harus, itu kan kebutuhan setiap orang pribadi kan itu. Maka kalau bagi yang sadar, ini bagi yang sadar, seandainya kalau bagi yang sadar meninggalkan kewajiban ini, belajar yang seperti ini, belajar yang wajib kan itu. Kalau dia meninggalkan secara sadar meninggalkan kewajiban ini, tidak mau belajar karena malas atau sibuk dengan dunia, dia berdosa kan itu. Jadi kalau orang yang secara sadar meninggalkan kewajiban tidak mau belajar karena malas atau sibuk dengan dunia, maka dia berdosa kan itu. Dan bagi yang mengingkarinya kan beda ya, kan beda. Kalau tadi yang meninggalkan nggak mau belajar karena malas kan itu, tapi dia masih yakin kan itu butuh ilmu tersebut dan lainnya, dia berdosa kan itu. Kalau yang mengingkarinya atau yang melawannya, menghalangi orang yang mau belajar kan itu, tidak mau mempelajari tentang iman kan itu, ingkar kan itu, tidak mau tahu tentang sholat kan itu, tidak mau mempelajari hal-hal yang menjaganya dari neraka, orang-orang yang seperti ini bisa sampai kufur kan itu, ya kan? Beda ya kan itu. Jadi kalau yang meninggalkan secara sadar kan itu, tidak mau belajar kan itu, karena malas atau sibuk dengan dunia, itu dosa, dosanya syirik kecil. Tergantung kan itu. Karena dia hubud dunia, cinta dunia, lebih berat kepada urusan dunianya. Tapi dia masih beriman, masih ingin, yakin kalau punya kewajiban belajar kan itu, harus tahu iman kepada Allah, harus tahu sholat 5 waktu dan ya. Nah, ini dia jatuhnya ke dosa besar, dosanya tetap dosa besar kan itu, karena dia syirik kecil. Kalaupun kufurnya kufur kecil, gak kufur yang besar kan itu. Tapi kalau dia secara sadar mengingkarinya kan itu, melawan kan itu, menghalangi orang yang ingin belajar kan itu, orang yang seperti ini bisa sampai kufur kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Di antara ayat yang memotivasi kita untuk menghidupkan kegiatan Islami seperti ini, seperti surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 32. Ayat ini ayat yang memotivasi kita untuk selalu menghidupkan kegiatan Islami kan itu. Semua syiar Islam, ayat yang memotivasi kita, ayat ini pedoman kita kan itu. Kalau kita pahami, tadaburi ayat ini, motivasi kita untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Jangan sampai syiar itu diinjak oleh orang kafir. Jangan sampai syiar itu jangan sampai dihilangkan kan itu. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 32. Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin hafal ayat ini kan itu. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah kan itu. Fa innaha min taqwal qulub kan itu. Demikianlah kan itu yang Allah perintahkan kan itu. Beribadah, menjaga tauhid kan itu. Ikhlas kan itu. Menjaga syiar-syiar Allah kan itu. Wajib kan itu. Dan barang siapa waman yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah kan itu, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Waman yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul karena dia memiliki dari ketakwaan hatinya. Fa innaha min taqwal qulub kan itu. Kemudian ayat lain yang memotivasi kita untuk menjaga majelis ilmu kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 9. Surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat
Surat ke-39 ayat 9. Sama, kalau tadi lebih umum syiar-syiar Islam, kalau ini lebih khusus memotivasi kita untuk belajar kan itu, untuk menghidupkan majelis ilmu kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan. Mana yang lebih beruntung? Orang musyrik, orang kafir yang sibuk dengan dunia atau hiburan. Mana yang lebih beruntung? Mereka ataukah man huwa qanitun, aman huwa qanitun? Yang lebih beruntung mana? Yang orang musyrik yang bergelimang dengan dunia dan hiburan kan itu, sibuk dengan dunia, ataukah orang yang huwa qanitun ana al-laili, semalaman berdiri kan itu, berdoa kan itu, semalaman sujud kan itu, selama sholat kan itu, semalaman dia qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, semalaman dia sholat kan itu. Yahdharul akhirah, karena dia sholat itu karena dia sadar, yahdharul akhirah, takut masuk neraka kan itu. Wa yarju rahmata rabbih, dia melakukan itu semua semalaman sholat itu karena dia berharap supaya mendapatkan rahmat dari Tuhannya, supaya mendapatkan surga, maksudnya supaya masuk surga. Kemudian Allah berfirman lanjutnya, kul, katakanlah kan itu, hal yastawi, atau sampaikanlah kan itu, sampaikanlah kepada orang Nabi Muhammad yang disuruh, kul, katakanlah ya Muhammad, sampaikanlah, hal yastawi, apakah sama kan itu, alladzina ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui, atau apakah sama orang yang belajar kan itu, walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui kan itu, apakah sama orang yang belajar dengan yang tidak mau belajar. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguh yang mau berpikir atau yang mau belajar kan itu, yang mau mengambil pelajaran itu hanya ulul albab, hanya orang-orang yang memiliki akal sehat kan itu. Ayat ini jelas sekali memotivasi kan itu, membahas tentang bedanya orang yang mau ngaji sama orang yang tidak mau ngaji kan itu. Hal yastawi, apakah sama kan itu, orang yang mau mengetahui kan itu, atau mau belajar dengan orang-orang yang tidak mau mengetahui, orang-orang yang tidak mau belajar. Innama yatadzakkar, hanya yang mau belajar itu, yang mau belajar itu hanyalah ulul albab, orang-orang yang akalnya sehat kan itu. Orang yang akalnya sehat ya maksudnya kembali dia meninggalkan setiap syirik kan itu, kekufuran kan itu, maksudnya kembali ke fitrahnya kan itu, kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah, hanya orang-orang yang mau taat kepada Allah. Itu tadi mukadimah sedikit kan itu, untuk pembukaan kajian kan itu. Dua tadi penting, zikir kan itu, sama motivasi untuk menghidupkan syiar Islam, sama motivasi untuk menghidupkan kajian-kajian Islam kan itu. Sekarang tentang materi kajian Fathul Majid kan itu, akidah ya, pembahasannya tentang masalah akidah. Ini pembahasan lanjutan kan itu, lanjutan di Masjid Al-Islah kan itu, pembahasan ini lanjutan di Masjid Al-Islah. Terakhir itu, jadi sebelumnya itu kita sudah membahas hadis Muslim nomor 203 di pertemuan sebelumnya. Yang kita bahas itu hadis Muslim nomor 203, nomornya itu sesuai di aplikasi ensiklopedi hadis kan itu, aplikasi ensiklopedi hadis. Hadis ini membahas tentang akidah, masalah akidah. Intinya itu hadis ini membahas tentang tahqiqut tauhid, tauhid yang benar kan itu, membahas tauhid yang benar kan itu, tauhid yang murni kan itu, tauhid yang murni. Itu kesimpulan hadis ini. Hadis ini tuh membahas tauhid yang murni kan itu. Sebelumnya udah
bahas tentang tauhid yang murni selain hadis ini ada banyak kan itu pembahasan yang lainnya. Tapi kalau yang pembahasan ini di hadis Muslim 203 kan itu. Hadis ini membahas tentang tauhid murni yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang 70.000 orang kan itu yang masuk surga tanpa hisab kan itu. Jadi hadis ini intinya, yang paling inti, membahas tentang tauhid yang paling murni. Tauhid yang murni itu seperti apa? Gambarannya tauhid yang murni itu digambarkan Rasulullah, yaitu seperti digambarkan di hadis ini, orang yang tauhidnya murni itu orang yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kan itu. Ya, disebutkan di hadis itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu ciri-ciri mereka: la yastarkun, wala yaktawun, wala yatatoyyarun kan itu. Tidak minta ruqyah kan itu. Kemudian tidak meminta disundut api, tidak meminta berobat kan itu, disundut api. Kemudian tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sesuatu mendatangkan kesialan atau sesuatu kejadian mendatangkan keberuntungan. Itu tatoyur kan itu. Jadi intinya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu orangnya tawakal, sabar ketika ditimpa musibah, ketika sakit kan itu, dia sabar kan itu, tawakal. Dia berhati-hati, menghindari tadi. Meski meminta ruqyah itu boleh sebagian ulama kan itu. Ada ikhtilaf di situ kan itu. Ada yang melarangnya dan ada yang membolehkannya meminta ruqyah kan itu. Tapi sebenarnya yang paling rajih meminta ruqyah itu boleh kan itu. Karena ada dasar-dasarnya kan itu. Boleh kan itu. Boleh tapi makruh kan itu. Itu yang paling rajih. Boleh tapi makruh kan itu. Karena ada hadis ini la yastarkun kan itu. Ada hadis ini tidak meminta ruqyah kan itu. Beda kalau hadisnya bilangnya la tastarkun, janganlah kalian meminta ruqyah kan itu. Hadisnya bentuknya la yastarkun, tidak meminta ruqyah, beda kalimatnya. Tidak meminta ruqyah sama jangan meminta ruqyah kan beda kan itu. Jadi di hadis ini Rasulullah itu tidak melarang langsung kan itu. Tapi kalau bisa dihindari kan itu. Enggak mendatangi enggak apa-apa. Apa? Ada kegiatan ruqyah misalnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Malah bagus usia. Iya, enggak apa-apa. Ya enggak kan enggak dilarang tadi kan. Jadi itu gini. Ruqyah itu salah satu hal yang sering membuat orang itu rusak tawakalnya kan itu. Jadi orang ruqyah biasanya itu kalau yang hatinya lemah, kalau dia setelah ruqyah sembuh, dia nanti bergantung sama peruqyahnya. Dan itu banyak kan itu orang seperti itu. Habis diruqyah, setelah itu dia merasa kan itu, wah orang yang ini meruqyahnya punya ilmu, kelebihan dan lain-lainnya kan itu, pokoknya bergantung sama peruqyahnya. Makanya ruqyah ini sering membuat orang jatuh ke perbuatan syirik kan itu. Tapi kalau orang itu hatinya kuat kan itu, imannya kuat kan itu, ruqyah enggak apa-apa kan itu. Tetap yakin kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah sunnah kan itu. Rasulullah diruqyah malaikat Jibril kan itu. Rasulullah juga menyuruh Aisyah meruqyah meminta meruqyah kan itu ketika sakit kan itu, minta diruqyah kan itu. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk meminta ruqyah atau meruqyah kan itu. Nanti insyaallah dibahas sendiri kan itu. Di pembahasan ini sudah sampai ke pembahasan tentang faedah yang ke-13 kan itu lanjutannya, faedah yang ke-13. Kalau yang melanjutkan ini faedah yang ke-13 kan itu. Faedah yang ke-13 melanjutkan kan itu.
Jadi di kitab Fathul Majid dijelaskan di penjelasan penulisnya kan itu. Qauluhu tsumma nahada ay qoma. Tsumma nahada, kemudian Rasulullah berdiri, yaitu qoma kan itu, berdiri. Fa khadun nas, setelah itu kan itu orang-orang berdebat kan itu. Memperdebatkan siapa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kan itu. Wa fi hadza ibahatu al-munadzarah wal mubahatsah. Dalam permasalahan ini ketika sahabat tadi berdebat kan itu, memperdebatkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab kan itu. Dari sini bisa diambil pelajaran kan itu. Bolehnya munadzarah, bolehnya berdebat kan itu. Atau al-mubahatsah kan itu, diskusi kan itu. Mendiskusikan atau memperdebatkan fi nususis syar'i, mendiskusikan nas-nas syar'i, Al-Qur'an atau hadis kan itu, atau permasalahan agama kan itu. Ala wajhil istifadah, dengan tujuan mencari faedah kan itu, hal yang baik kan itu. Wa bayanil haq, dan dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, kemudian Rasulullah beranjak pergi kan itu. Tidak langsung menjelaskannya. Ketika Rasulullah pergi, para sahabat itu berdebat kan itu, memperdebatkan siapa yang dimaksud Rasulullah SAW. Dari situ ada pelajaran fikihnya kan itu, faedah yang ke-13 kan itu. Ya ditulis kan itu di sini, faedah yang ke-13. Ini ditulis kan itu. Hadis ini kan itu, maksudnya hadis riwayat Muslim 203 tadi. Hadis ini dalil bahwa kan itu, hadis ini dalil bahwa para sahabat pernah berdebat kan itu. Hadis ini dalil bahwa para sahabat pernah berdebat dan saling berbeda pendapat kan itu. Hadis ini dalil bahwa para sahabat pernah berdebat dan saling berbeda pendapat. Ya, jadi hadis ini dalil bolehnya berdebat atau berdialog, tapi berdialog yang baik, bukan berdialog yang debat kusir. Boleh berdialog dalam masalah syariat untuk mendapatkan faedah kan itu. Dengan niat untuk mendapatkan faedah atau dengan niat untuk mencari kebenaran, bukan untuk menentang syariat. Jadi kalau berdebat atau melakukan dialog dengan tujuan untuk menentang syariat, ya nggak boleh kan itu. Kalau dalam realita sekarang kan itu, kalau realitas sekarang kita bisa kenal kan itu, kita bisa mengetahui kalau realitas sekarang ada cabang ilmu fikih kan itu, yang khusus membahas tentang ikhtilaf kan itu. Ada ilmu fikih yang khusus membahas tentang ikhtilaf, yaitu disebut fikih muqaranah atau disebut fikih am kan itu. Ya, jadi dalam masalah ini realita sekarang itu ada nama ilmu fikih kan itu. Ada nama cabang, ada sebuah cabang ilmu dalam ilmu fikih namanya ilmu fikih ikhtilaf, namanya fikih ikhtilaf atau fikih muqaranah kan itu. Meski di dalam usul fikih ikhtilaf itu tidak termasuk kategori ilmu. Jadi kalau dalam fikih, usul fikih kan itu, ikhtilaf itu tidak termasuk kategori ilmu. Perbedaan pendapat itu tidak disebut ilmu, karena hanya memaparkan perselisihan. Sedang ilmu yang benar, ilmu yang hakiki, hakikat ilmu itu yang menunjukkan yang paling benar atau yang rojih kan itu. Ya. Di sini pembahasan yang perlu dikaji yaitu dalam menyikapi ikhtilaf kan itu. Bagaimana manhaj yang benar dalam menyikapi ikhtilaf. Ya mungkin ditulis di situ kan itu. Yang kita bahas sekarang ini karena tadi dijelaskan kan itu di hadis tersebut sahabat berikhtilaf kan itu.
pernah berdebat kan itu, berdialog kan itu. Bagaimana dalam menyikapi ikhtilaf kan itu. Bagaimana manhaj yang benar dalam menyikapi ikhtilaf kan itu. Pertama, memahami macam-macam ikhtilaf kan itu. Memahami macam-macam ikhtilaf. Udah ya Mas ya? Iya, Mas. Yang dulu gimana? Istilah taubat terakhir. Memahami macam-macam ikhtilaf kan itu. Pertama, jenis ikhtilaf yang pertama, ikhtilaf tanawu kan itu. Ikhtilaf tanawu kan itu. Jenis ikhtilaf yang pertama namanya ikhtilaf tanawu kan itu. Ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu ini boleh kan itu. Sungguh Mas. Oh, Sungguh. Mas mulai panas. Ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tanawu boleh kan itu. Artinya tanawu itu variatif kan itu. Variatif. Semua pendapat sahih kan itu. Tanawu ini semua pendapat sahih kan itu. Variatif dan semua sahih benar kan itu. Benar itu maksudnya semua berdasar, ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhtilaf yang pertama, karena tadi di hadis disebutkan tentang masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat kan itu. Ikhtilaf yang pertama jenisnya ada ikhtilaf tanawu kan itu. Artinya tanawu itu variatif kan itu. Semua pendapat jelas kan itu. Dalilnya jelas, semua sahih kan itu. Berdasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap pendapat semuanya benar kan itu. Contohnya kan itu. Contoh ikhtilaf tanawu. Contohnya apa contohnya? Basmalah. Iya, udah ya, berarti udah ya. Sholat jamaah. Contohnya basmalah kan itu. Contohnya basmalah. Dalam sholat berjamaah, basmalah kan itu. Dalam sholat berjamaah atau sholat sendiri kan itu. Ya, dalam sholat berjamaah kan itu. Basmalah dalam sholat berjamaah kan itu. Imam ya, berarti imam kan itu. Basmalahnya imam kan itu. Itu ikhtilaf kan itu. Ikhtilafnya tanawu kan itu. Variatif kan itu. Setiap pendapat dalilnya benar kan itu. Punya dalil kan itu. Dalilnya benar semua. Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan kan itu. Jadi contoh yang pertama ikhtilaf tanawu, ikhtilaf dalam sholat, dalam membaca basmalah kan itu. Membaca basmalah ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Jahar dikeraskan, ada yang dilirihkan kan itu. Ikhtilaf tanawu. Yang dijaharkan benar kan itu. Yang disirkan benar. Dua-duanya punya dalil kan itu. Kemudian contoh yang kedua kan itu. Ikhtilaf tanawu, contoh yang kedua. Ketika sujud kan itu. Ketika sujud. Dalam sholat lagi ya. Ketika sujud. Contoh ikhtilaf tanawu ketika sujud. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu kan itu. Iya kan? Hah? Sujud. Ketika sujud. Ketika mau sujud, Iya. ada yang pakai tangan dulu, ada yang pakai lutut dulu kan itu. Tanawu kan itu, variatif kan itu. Dua-duanya punya dalil kan itu. ya kondisi tubuh. Enggak nih, ini enggak lihat kondisi tubuh ini, emang ada dalilnya semua ini. Kondisi tubuh. Kemudian ketiga, contoh yang ketiga, ini contoh yang enggak ada di realitas ya sebenarnya. Berobat dengan sundutan api kan itu. Tapi ada di hadis ada pembahasan ini.
berobat dengan sundutan api. Itu memang hadisnya bermacam-macam, sampai empat macam kan itu. Sampai 4 pendapat, ada 4 pendapat kan itu. Tapi kita nggak memperluasnya di situ. Intinya tahu ikhtilaf tanawu di sini seperti tadi bacaan basmalah kan itu. Kemudian contoh ketika sujud ada yang dengan tangan dulu atau dengan lutut, atau ketika mau berdiri ada yang pakai lutut dulu, ada yang tangan dulu kan itu. Ada yang lutut dulu, tangannya masih di tanah ini lantai kan itu. Ada yang tangan dulu, lututnya masih di lantai. Itu tanawu. Ini nggak perlu debat berjam-jam untuk bahas itu, karena tanawu. Berdebat berjam-jam percuma kan itu, bahas itu. Nggak akan ada titik temunya kan itu. Itu ikhtilaf tanawu. Contoh yang lain ya duduk istirahah kalau dalam sholat. Duduk istirahah. Duduk istirahah itu tadi sebelum berdiri, habis sujud kan itu. Mau berdiri, duduk dulu. Ada yang duduk dulu, ada yang langsung berdiri kan itu. Ada yang duduk sebentar, ada yang langsung berdiri. Dua-duanya ada dalilnya kan itu. Dua-duanya ada dalilnya. Itu ikhtilaf tanawu kan itu. Contoh itu contohnya ada cukup ya, ikhtilaf tanawu. Banyak sekali ikhtilaf tanawu ini. Kemudian yang kedua kan itu. Jenis ikhtilaf yang kedua. Jenis ikhtilaf yang kedua ikhtilaf tadot kan itu. Ikhtilaf tadot kan itu. Tadot, ikhtilaf tadot. Ikhtilaf tadot. Tadot artinya kontradiksi kan itu. Kontradiksi. Tadot itu berkontradiksi. Menimbulkan ini pokoknya pertentangan keras kan itu. Kontradiksi. Menimbulkan kontra kan itu. Kontroversi lah gitu istilahnya. Bikin rame kan itu. Kontradiksi itu istilahnya. Ya, kontradiksi bener ya. Kontradiksi itu maknanya pokoknya yang satu salah, yang satu benar pastinya gitu kan itu. Ya kan? Berselisih. Angel pokoknya mau di satu di itu kan. Jadi ikhtilaf tadot itu ikhtilaf yang susah untuk dipertemukan kan itu. Kontradiksi sekali kan itu. Jenis ikhtilaf tadot ini ada 2 kan itu. Yang pertama, jadi ikhtilaf tadot dibagi lagi. Jadi ikhtilaf tadi dibagi, ada tanawu, ada tadot kan itu. Nah, di dalam ikhtilaf tadot ini dibagi lagi kan itu. Yang pertama saigun kan itu. Saig kan itu. Saig kan itu. Jadi ikhtilaf tadot saig kan itu. Saig yang pertama. Saigun, saig. Kalau pakai bahasa Arab saigun kan itu. Saigun kalau bahasa Arab gitu. Sinau. Tahu sinau ikhtilaf. Salah fikih ikhtilaf. Ya, pembahasan ini ya terlalu berat ya. Tapi tak buat insya Allah seringan mungkin kan itu. Enggak terlalu meluaskan itu. Saigun. Saig itu artinya yang dimaksud ikhtilaf tadot saig. Saig itu artinya setiap pendapat masih diakui kan itu. Saig. Setiap pendapat diakui kan itu. Ada dalilnya kan itu. Diakui ada dalilnya. Diakui ada dalilnya. Yang dimaksud saik itu seperti ini. Diakui ada dalilnya. Yang satu benar dan yang satu salah kan itu. Yang satu benar dan yang satu salah kan itu. Yang satu benar, yang satu salah kan itu. Yang salah dapat pahala 1 kan itu. Yang salah dapat pahala 1. Yang benar dapat pahala
dua kan itu. Jadi tempatnya ijtihad di sini, tempatnya ijtihad dan tempatnya saling menghormati ikhtilaf di sini kan itu. Tapi salah satunya pasti benar, salah satunya salah kan itu. Tapi kalau yang tadi itu nggak perlu diperdebatkan, paham kan yang ikhtilaf tanawu itu. Tapi malah banyak orang memperdebatkan ya kan itu. Nah yang ini tempatnya berdebat emang kalau yang ikhtilaf tadad. Kalau yang ikhtilaf tanawu itu bukan tempatnya berdebat. Kalau ada yang debat di ikhtilaf tanawu itu percuma karena ada dalilnya semua kan itu. Dalilnya benar semua kan itu, ayal-ayalan kan itu. Kalau yang ikhtilaf tadad ini emang tempatnya ayal-ayalan, ijtihad, tempatnya berdebat, kontradiksi kan itu. Ada yang benar, ada yang salah kan itu. Tapi yang salah masih diakui meski salah, tapi masih dapat pahala 1 karena niatnya pengen benar kan itu. Tidak berniat salah kan itu. Masih pakai Al-Qur'an, masih pakai hadis. Tapi mungkin salah dari pemahamannya atau mungkin itu hadisnya dhaif, dia nggak tahu dan lainnya kan itu. Tapi niatnya benar, makanya didapat pahala 1 kan itu. Contohnya kan itu. Terus tambah lagi ya, tidak boleh dicela, yang salah tidak boleh dicela. Tambah ikhtilaf tadad saik, yang salah tidak boleh dicela. Udah, ini udah kemarin. Udah sampai sini. Terakhir itu, Pak. Ikhtilaf tadad saik, yang salah nggak boleh dicela kan itu. Contoh mencela ya, ahlu bid'ah kan itu, seperti itu mencela. Fasik kan itu. Contoh seperti itu ya. Ikhtilaf tadad saik kan itu. Contohnya kan itu. Jadi ini ikhtilaf tadad saik nggak boleh dicela karena dia masih dapat pahala 1. Meski salah tapi nggak boleh dicela. Salah kalau kita mengakui kita pendapat kita yang paling benar, berarti yang satu kan salah kan itu. Kita yakin yang satu salah. Tapi meski salah kita harus hormati karena dia masih dapat pahala 1 karena dia berijtihad. Ijtihadnya masih diterima, masih diakui kan itu. Contohnya seperti menetapkan bulan Ramadan. Nah, itu pasti ramai terus itu. Ya kan? Makanya disebut kontradiksi kan itu. Kontradiktif kan itu. Sifatnya kontradiktif kan itu. Sering memicu perdebatan. Menetapkan bulan Ramadan. Ada 2 pendapat menetapkan bulan Ramadan itu. Menetapkan bulan Hijriyah maksudnya. Tapi yang sering ramai itu menetapkan bulan Ramadan. Padahal menetapkan bulan itu kan nggak cuma Ramadan kan itu. Tapi yang ramai kok cuma Ramadan tok ya. Yang ramai kan cuma Ramadan, Syawal kan itu. Sama ini Idul Adha kan itu. Yang sering ramai itu 3 itu kan itu. Urusannya hari raya, Pak. Apa? Urusannya hari raya ibadah. Iya. Itu ada 2 menetapkan bulan Ramadan. Yang satu meyakini, berpendapat kan itu. Kalau sudah ada yang melihat bulan kan itu, melihat bulan betul di satu tempat, maka seluruh dunia harus ngikut kan itu. Namanya ittihadul matalik, jadi satu kan itu. Kalau udah ada yang lihat bulan, kayak di Afrika kan itu, ada yang lihat kan itu di Afrika. Di Arab nggak bisa lihat kan itu. Di Indonesia nggak bisa lihat kan itu. Di Amerika nggak bisa dilihat. Di Cina nggak bisa dilihat kan itu. Rusia nggak bisa lihat bulan. Ternyata Afrika bisa melihat bulan kan itu. Ya harus ikut yang lihat Afrika kan itu. Ini pendapat yang paling kuat kan itu. Jadi pendapat yang paling kuat menetapkan bulan itu kalau satu udah lihat semua jadi satu kan itu. Kalau pendapat yang kedua itu setiap negara itu punya iktibar ikhtilaf matalik kan itu. Punya cara munculnya bulan sendiri-sendiri kan itu. Setiap tempat kan itu punya sendiri-sendiri kan itu. Jadi setiap tempat bulannya berbeda-beda kan itu. Tempat muncul bulannya itu berbeda-beda setiap tempat kan itu. Itu pendapat yang kedua kan itu. Indonesia kebanyakan pakai yang ini, pendapat yang kedua kan itu. Makanya Indonesia itu sering berbeda dengan Arab Saudi, sering berbeda dengan Arab kan itu. Karena Arab lihat bulan, Indonesia belum lihat bulan kan itu. Akhirnya nggak ngikut kan itu, karena kita pakainya i'tibar ikhtilaf matalik kan itu. Matlak kan itu. Matlaknya kita punya tempat
muncul bulan sendiri kan itu. Kalau bulan nggak muncul, maka tadi kita pakai hitungan sendiri kan itu, punya penetapan sendiri kan itu. Contoh yang lain, kunut subuh kan itu, kunut subuh sama ini, ikhtilaf, tadot, saik kan itu, kunut subuh ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bid'ah, cuma itu tak pendapatnya, antara itu. Ada yang pertengahan, jadi ada 3, ada yang bilang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang tengah-tengah. Dikerjakan sunnah, ditinggalkan juga sunnah, ada yang seperti itu. 3 pendapat kan itu, kunut subuh. Kalau ditinjau kan itu dari dalil, semua dari dalil. Kunut subuh itu ada dalilnya kan itu. Kunut subuh itu ada dalilnya. Sebenarnya malah yang bilang kunut bid'ah itu dalilnya paling lemah kan itu. Yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu loh. Itu dalilnya paling lemah. Ya emang harus diakui kalau sebenarnya kalau dilihat ditinjau dari dalil kan itu. Tapi emang ada yang mengambil pendapat kunut subuh itu bid'ah, ada yang mengambil pendapat kunut subuh itu sunnah, ada yang ini pertengahan. Kalau dikerjakan sunnah, ditinggalkan juga sunnah kan itu. Contohnya Muhammadiyah mayoritas kunut subuh bid'ah kan itu. Abi juga bid'ah kan itu, kunut subuh kan itu bid'ah kan itu. Tapi kalau kita lihat ke dalil kan itu, lihat kembali ke dalil, diteliti kan itu, dalil yang menjelaskan tentang Rasulullah mengerjakan kunut subuh itu banyak sekali kan itu sebenarnya kan itu. Ya itu nggak bisa kita pungkiri kan itu, emang ada ikhtilaf di situ kan itu. Kunut subuh yang lebih aman tengah-tengah saja. Apa? Lebih aman. Ini angel kan itu. Kebanyakan di sini pasti kunut subuh bid'ah kan itu. Yang penting orang ini. Dan itu enggak ada. Jadi yang paling Pak NU ya ada dalilnya itu. Dalilnya ono balak. Ini lagi gini. Itu enggak tak takokno ya. Ada dalilnya. Dalilnya itu. Jelasno. Perkataannya Imam Nawawi dalilnya. Dalilnya perkataan Imam Nawawi. Kalau dicari yang gini itu penjelasan Imam Nawawi di kitab Al-Minhaj kan itu, syarah Sahih Muslim kan itu. Ada. Tapi perkataan Imam Nawawi itu menjelaskan hadis Rasulullah. Jadi hadis Rasulullah dipahami sama Imam Nawawi kan itu, seperti ini kan itu. Tapi sebenarnya itu salah, pemahamannya salah. Ya masih bisa dimaklumi kan itu. Kan itu. Jadi nanti ada sikapnya, cara menyikapinya nanti ada insya Allah. Cara nanti ada adabnya kan itu. Kalau hadis itu ada yang sahih tak? Maksudnya Kunut subuh. Iya banyak. Nek hadis yang menjelaskan Rasulullah melakukan kunut di waktu subuh itu banyak sekali hadisnya. Lebih banyak daripada yang mengatakan hadis yang mengatakan ya bunai bunai bid'ah muhdas, kalau nggak salah hadisnya seperti itu, yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu satu hadis kan itu, satu riwayat kan itu. Tapi Sahih juga kan itu, yang diriwayatkan ayat sahih. apa? Kalau setelah turun ayat ini tak kan, setelah Rasul kan kunut terus itu, ada peristiwa yang berhubungan dengan pembunuhan utusan itu. Setelah itu ada larangan itu, terus Rasulullah tidak kunut lagi setelah itu hubungannya gimana? Iya, kalau ada yang perintah Quran itu ya. Jadi yang kunut subuh ini kan itu ada hadis yang mengatakan Rasulullah kunut di waktu subuh itu banyak sekali kan itu. Itu hujahnya madzhab Syafi'i kan itu, madzhab Syafi'i. Sedangkan kalau yang mengatakan bid'ah itu pakai ayat surat Al-Imran kan itu, yang larangan untuk mendoakan azab kan itu, tidak boleh kan itu masalah itu. Jadi intinya gini mas, kunut subuh itu emang ada 3 pendapat kan itu, kalau dibahas kan itu sebenarnya butuh pembahasan sendiri nih bahas kunut subuh kan itu. Pembahasan kunut subuh itu butuh pembahasan sendiri kan itu.
kalaupun dibahas terus kan itu nggak ada habisnya kan itu kunut subuh. Kalau dari segi dalil kunut subuh itu ada hadisnya sahih kan itu kunut subuh ada hadisnya sahih. Ya gitu intinya kan itu kunut subuh. Ya kita menghormati saja lah intinya. Yang boleh kurun ya monggo, yang tidak. Ini aja ngene. Ini yo itu mah yo ono kan lho ada dalilnya. Saya nggak mau meluaskan ya sebenarnya masalah kunut subuh. Nggak ada habisnya nanti kalau dibahaskan itu. Saya paham, kayak jenengan kan MTA kan itu. Pasti nanti nggak akan ketemu kan itu. Paling yang ngotot kunut subuh itu bid'ah kan itu. Kayak yang Muhammadiyah ya paling bilang kunut subuh itu bid'ah kan itu. Saya ya tahu ada ulama yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, emang ada dalilnya kan itu. Ada yang bilang bid'ah ya emang ada dalilnya kan itu. Ada yang pendapat yang ketiga dikerjakan sunnah, ditinggalkan sunnah. Terus gitu, itu dulu kan itu. Nek mau dibahas luas kan itu, pakai dalil semua. Itu butuh satu kajian, mungkin 1 jam 2 jam kan itu. Bahas itu sendiri kan itu. Besok kalau mau dibahas sendiri kunut subuh sendiri 1 jam insya Allah bisa bahas itu kan itu. Saling menghormati lah. Itu contoh, ini udah jam 9 malah sampai lebih. Contoh yang lain kan itu, ikhtilaf yang lain. Ini sampai sini dulu aja pembahasan kita kan itu. Sampai di ikhtilaf saik kan itu. Ikhtilaf tadot saik kan itu. Kenal Islam baleni tok ini. Ya. Tapi nek baleni aja malah Ya insya Allah dilanjut di pertemuan besok bahas kunut subuh itu sedikit kan itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki malah